Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kurang lebih 6 bulan sudah berlalu kita menjalani masa-masa sulit ketika wabah melanda negeri kita. Bahkan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kita lalui tanpa tarawih dan witir bersama secara berjamaah di masjid. Tentu hal ini menguji kesabaran kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang memelihara kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa seruan bagi sekalian orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah dan seluruh urusan kalian dengan sabar dalam menghadapi berbagai bala dan musibah, dan bersabar dalam meninggalkan maksiat-maksiat serta dosa-dosa, serta bersabar dalam menjalankan ketaatan dan ibadah-ibadah serta amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan solat yang menyebabkan jiwa-jiwa menjadi tentram serta dapat menahan diri dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar dengan pertolongannya, taufiknya dan tuntunannya kepada jalan yang lurus. Jika kita menyimak kandungan dari tafsir tersebut, salah satu garis besarnya adalah hendaknya kita senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, melakukan hal-hal yang positif dan bernilaikan ibadah, menciptakan suasana yang produktif di tengah-tengah keluarga kita yang berpotensi memiliki nilai pendidikan maupun mendekatkan diri kita kepada ajaran-ajaran agama Islam. Saudaraku, kita perhatikan saat ini hampir semua lapisan masyarakat memusatkan perhatiannya kepada bagaimana melawan serangan wabah tersebut, sehingga berbagai cara pun dilakukan. Hal ini bukanlah perbuatan yang buruk, melainkan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Namun tahukah Anda, sadar atau tidak disadari, generasi kita terancam dengan kondisi ini. Putra-putri kita terpisah dengan sistem pendidikan yang ideal. Bahkan di beberapa kondisi, proses pendidikan secara formal terhenti. Selain menciptakan gerakan melawan wabah, hendaknya kita juga menciptakan lingkungan yang syarat akan makna dan nilai-nilai pendidikan di dalamnya, guna mempertahankan karakter generasi kita. Yang menguasai mereka saat ini bukanlah sekolah, bukanlah Al-Quran, apalagi nilai-nilai keislaman. Namun mereka sedang berhadapan dengan kerusakan-kerusakan moral yang menggerus akhlakul karimah dalam tatanan kehidupan mereka. Tidak lagi menjaga ucapan, bahkan sukar untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, selain peran lembaga pendidikan, peranan keluarga dan orang tua sangat-sangat berperan dan dibutuhkan saat ini untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang terdidik dalam proses mempertahankan dan meningkatkan kualitas moral, akhlak dan budi pekerti mereka. Relevansinya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 adalah bagaimana kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi yang kita alami. Dengan sabar kita ciptakan pendidikan dari rumah, dengan sabar kita ciptakan pendidikan dari keluarga, dan kita ciptakan pendidikan di dalam lingkungan kita, sehingga berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dalam melindungi putra-putri kita dari ancaman-ancaman kerusakan moral dan spiritual yang mungkin bisa saja lebih berbahaya dari COVID-19. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Cukup hanya kepada Allah kita berserah diri, saudara. Hanya kepada Allah kita berserah diri, yang maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini.
Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa meningkatkan amal soleh, membiasakan perbuatan kebaikan yang orientasinya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba adalah hamba yang bertakwa kepadanya. Dan semoga kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, saudara handai taulan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban dan sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Dan semoga Allah melindungi kita dan generasi kita dari kerusakan-kerusakan moral dan akhlakul karimah yang berpotensi hilangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan serta kezaliman terus berkembang, maka bukan hidayah yang Allah turunkan, bukan keberkahan yang Allah berikan, cepat atau lambat Allah akan menurunkan bala bencana dan musibah di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.